Baik, wah, kita mulai kajiannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Dari para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, kemudian kemudahan serta hidayah taufik darinya sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini sama Bumi Mengaji pada malam Jumat malam tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2024 di waktu saya ya di Indonesia bagian barat dan bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai pemimpin umat Muslim, dan juga semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Tapi para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian rutin kita. Kita menggunakan kitab Syarah Kitabul Jami', Syarah Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, yang mana syarah kitab ini ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, mensyarah Kitab Bulughul Maram ataupun Kitabul Jami' secara spesifik, yang mana Kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi Kitabul Jami' adalah salah satu judul tema judul bagian yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian para ikhwah dan akhwat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pertemuan sebelumnya terakhir kita bahas hadis tentang adab bersin ya. Adab bersin yang mana ini hadis yang ke-10 dalam kitab Al-Jami', dan akan kita lanjutkan di hadis yang ke-12. Sebenarnya ini hadis yang ke-12. Kita lompat hadis yang ke-11. Kenapa? Karena kita mengikuti syarah yang ada di Kitabul Jami yang ditulis oleh Al-Imam bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau menulis syarahnya ya mendahulukan hadis yang ke-12, yaitu hadis tentang adab memakai sandal. Hadis 12 dan hadis 13 insya Allah dua hadis yang akan kita bahas. Karena dua hadis ini berkaitan dengan tema yang sama, yaitu memakai sandal. Jadi nanti insya Allah hadis yang ke-11 ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya jika ada kesempatan. Insya Allah. Hadis yang ke-11 ini sekedar informasi, dia berbicara tentang adab minum ya. Yang lebih spesifik berbicara tentang minum sambil berdiri, hukum tentang minum sambil berdiri. Dan yang kita bahas ini adalah yang 12 dan 13, yaitu adab memakai sandal. Gimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menggunakan sandal. Ini adalah salah satu bukti atau bentuk kesempurnaannya syariat Islam. Yang mana syariat Islam ini memperhatikan kehidupan seorang hamba, ya kehidupan seorang muslim, kehidupan penganutnya, sampai sesuatu yang detail, sampai sesuatu yang kecil, itu memakai sandal. Memakai sandal ini perkara yang remeh sekali ya, perkara ringan, dan ini adalah sesuatu yang kita lakukan setiap harinya ya. Karena kan kita ini beraktivitas keluar rumah ya, tidak terlepas dengan yang namanya menggunakan sandal ataupun sepatu ya, pokoknya alas kaki.
Dan Islam, syariat Islam ini mengatur sampai ke dalam hal yang ini, mengajarkan bagaimana tuntunannya yang baik dalam urusan memakai alas kaki. Masya Allah, ini bukti kesempurnaan ya, dan indahnya syariat Islam. Kemudian kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis yang ke-12 dari Kitabul Jami', Kitabul Maram, wa anhu radhiyallahu anhu wa anhu radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunsja muttafaqun alaihi. Dari darinya di sini disebutkan wa anhu itu artinya darinya, tidak disebutkan secara langsung nama perawi hadis dari kalangan sahabat. Namun maksud dari Imam Ibnu Hajar di sini sebagai penulis kitab mengatakan wa anhu darinya, ini berarti masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-11 ini hadis riwayat Abu Hurairah. Maka hadis ini juga sama riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita katakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir melepaskannya. Hadis ini muttafaqun alaihi, telah disepakati atasnya. Maksud muttafaqun alaihi adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya hadis nomor 5856. Adapun dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Imam Muslim, hadis nomor 2097. Ya. Kemudian Al-Imam atau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasadis kadzalika fima yata'allaqu bin na'lain. Dan yang keenam demikian juga sama berkaitan dengan kedua sendal. Maksudnya hadis yang keenam itu adalah hadis yang akan kita bacakan nanti, itu hadis nomor 12. Ya. Kalau di sini Syekh bin Bas dalam syarah Kitabul Jami'-nya, beliau mengelompokkan beberapa hadis ya. Beliau mengelompokkan beberapa hadis dijadikan satu, yang ditulis dalam kitab syarahnya, kemudian disyarahkan langsung semuanya seperti itu. Nah, kalau dalam kelompok hadis yang ini kelompok hadis yang kedua. Ya, kita sudah bahas kelompok hadis yang pertama. Nah, ini kelompok hadis yang kedua. Jadi kalau dalam kelompok hadis yang kedua, ini nomor kelima dan nomor keenam. Ya, jadi bukan berarti berbeda urutannya, sama, cuman beliau cara menulisnya dalam kitab syarahnya mengelompokkan per hadis, beberapa hadis dikelompokkan. Jadi beliau katakan di sini hadis kelima dan keenam itu kalau di Kitabul Jami, ya, kitab aslinya itu hadis nomor 12 dan nomor 13. Itu ya. Beliau rahimahullah mengatakan, kita lanjutkan, as-sunnah. Sunnahnya adalah al-bada'ah bil yumna fil lipsi wal yusra fil khal'i. Sunnahnya adalah memulai dengan yang kanan, atau dengan bagian anggota tubuh yang kanan dalam memakai segala sesuatu ya. Fil lipsi dalam memakai pakaian. Karena memakai sendal itu kan termasuk termasuk pakaian ya. Sendal dikategorikan sebagai pakaian ya. Wal yusra fil khala'i, dan memulai dengan yang kiri ketika melepasnya. Ya, wa annahu la yamshi fi na'lin wahidatin, dan bahwasanya seorang itu tidaklah dia uh, diperbolehkan berjalan dengan satu sandal. Nah, ini akan kita bahas nanti di hadis berikutnya. Akan kita bacakan juga nanti hadis berikutnya setelah kita jelaskan. Ya. Maksud beliau penulis al-bada'ah bil yumna fil lipsi, memulai dengan yang kanan dalam berpakaian. Ya, ini mencakup segala hal sebenarnya. Ya, dalam memulai sesuatu yang baik, ya, dalam memulai sesuatu yang kaitannya dengan kerapihan, yang kaitannya dengan kebersihan, yang kaitannya dengan keindahan, maka itu disunahkan dimulai dengan yang kanan. Sebenarnya tidak hanya pada memakai sandal saja. Namun di sini memang ada hadis yang datang dari Rasulullah menyebutkan secara spesifik, secara jelas, ya,
bahwasanya memakai sandal dianjurkan dengan yang kanan dan melepasnya dianjurkan dengan yang kiri seperti itu. Demikian. Namun dalam hadis yang lain, hadis riwayat sahabat Aisyah ya radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya afwan, bahwasanya beliau radhiyallahu anha menceritakan, ya mengatakan, menyampaikan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwasanya ini kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya eh, Rasulullah SAW beliau itu menyukai bagian kanan, ya yujibu tayammun. Beliau itu menyukai bagian kanan fi tana'ulihi, dalam memakai sendal. Ini hadisnya ada ya jelas. Kemudian watarjulihi, dalam menyisir rambut. Ya, kemudian watuhurihi, dan dalam bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala aspek kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya umum ya. Ini hadisnya umum. Bahwasanya Rasulullah menyukai bagian kanan dalam memulai segala sesuatu. Dan yang disebutkan dalam hadis ini, yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi, ini bukan pembatasan, bukan hanya pada memakai sandal, bukan hanya pada menyisir rambut, bukan hanya pada bersuci. Namun ini adalah contoh beberapa saja. Dan di akhir hadis pun dijelaskan wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala aspek kehidupannya semuanya eh, beliau menyukai memulai dengan yang kanan. Seperti itu. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hadis yang mengatakan tadi yang kita bacakan, idza idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, apabila salah seorang kalian ingin atau hendak memakai sendal maka mulai dengan kanan, wa idza naza'a falyabda bishimal, dan apabila ingin melepas maka hendaknya lepas dari yang kiri, ya memulai dengan yang kanan. Bisa kita simpulkan ini berlaku untuk segala sesuatu kebaikan, ya segala sesuatu kebaikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya bacakan perkataan dari Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh An-Nawawi, ya kitab syarah beliau dalam kitab terhadap kitab Sahih Muslim. Beliau rahimahullah mengatakan, kaidah syariat yang terus berlaku bahwa segala yang berhubungan dengan kemuliaan, keindahan itu dianjurkan untuk memulai dengan yang sebelah kanan, ya. Dan segala yang merupakan kebalikannya dianjurkan oleh dengan sebelah kiri. Ya, ini kaidah yang terus berlaku. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al Imam An Nawawi. Ya, kaidahnya berlaku terus. Pokoknya kita ambil kaidahnya jika itu berkaitan dengan keindahan, berkaitan dengan kerapihan, berkaitan dengan kemuliaan, ya, berkaitan dengan kebersihan, maka hendaknya kita mulai dengan yang kanan. Contohnya dalam hadis ini kan memakai sandal. Memakai sandal ini kan kerapihan, ya kan? Berkaitan dengan kerapihan, seorang keluar dari rumah memakai sandal tentu lebih enak dipandang. Ya, ketika kita melihat orang yang berjalan di jalan, tentu kita akan lebih enak ya melihat orang yang berjalan menggunakan sandal atau alas kaki dibandingkan dengan orang yang bertelanjang kaki tidak menggunakan alas kaki, ya kan? Ini berkaitan dengan keindahan, ya, dan kerapihan pakaian seperti itu. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk memulai bagian yang kanan, ya. Kemudian di antara contoh yang lain, misalkan kita makan, ya kan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, menyisir rambut tadi yang dimaksudkan tarojul, ya menyisir rambut dan meminyaki rambut menggunakan minyak rambut ataupun yang lain-lainnya, ya. Itu memulainya dengan kanan, maksudnya menyisir dimulai dari bagian kanan, bagian kiri seperti itu. Ini sunnahnya, ini yang disukai oleh Rasulullah ya. Ini bukan sebuah keharusan ya, bukan sebuah keharusan. Namun ini adalah yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian dalam menggunting kuku misalkan, ya kan ini termasuk dari hal kebersihan. Menggunting kuku kita mulai dari tangan yang mana? Tangan yang kanan. Dalilnya apa? Ini keumuman hadis yang tadi. Wa fi sya'nihi kullihi. Ya, beliau mengutamakan yang kanan atau beliau menyukai memulai dengan yang kanan dalam segala aspek kehidupannya. Dan ketika masuk ke bagian kuku kaki juga mulai dengan yang kanan, ya. Ataupun misalkan mengambil ataupun memberikan barang dari orang, ya kan, mengambil barang dari orang menggunakan tangan kanan.
kanan, berikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kanan, berjabat tangan menggunakan tangan kanan, ya kan? Masuk masjid, kebaikan mulai dengan kaki kanan, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya yang lain-lainnya. Memakai pakaian mulai dengan tangan kanan, pakai sarung tangan mulai dengan tangan kanan, memakai kaos kaki mulai dengan kaki kanan. Ya. Kemudian salam dari sholat pun makanya kita dianjurkan apa? Salam dari sholat kita menoleh ke bagian mana dulu? Ke bagian kanan, ya. Barulah ke bagian kiri seperti itu. Ya. Nah, namun tidak semua hal itu dianjurkan memulai dengan kanan. Tadi kan dikatakan kaidahnya berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan kerapihan, ya. Pokoknya berkaitan dengan kebaikan. Ini dimulai dengan kanan. Tapi kalau misalkan memang sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Al Imam Nawawi, ya, atau berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, ya, yang atau yang kurang baik, maka dianjurkan dimulai dengan kaki kiri. Ya kan di antara contohnya masuk kamar mandi. Karena kan kamar mandi adalah tempatnya seton, ya kan? Tempatnya berkumpul atau rumahnya seton, tempat tinggalnya seton itu kan di kamar mandi. Kita dilarang untuk berzikir di kamar mandi, untuk menyebut asma Allah di kamar mandi, untuk membaca Al-Quran di kamar mandi kita dilarang, ya kan? Makanya memulainya dengan kaki kiri. Kemudian dalam istinja, ya, dalam istinja pun tangan yang kita gunakan untuk membersihkan adalah tangan kiri, ya, karena menjaga agar tangan kanannya kan mulia, ya kan, tangan kanan ini mulia, jaga agar tangan kanan ini tidak terkena oleh kotoran-kotoran istinja. Mohon maaf kalau yang nggak paham, mungkin bahasanya kita cebok ya kan, dengan tangan kiri. Kemudian ketika misalkan membersihkan hidung, hendaknya kita gunakan tangan kiri, misalkan seperti itu. Membuang lendir yang ada di hidung, kita gunakan tangan kiri. Ya, berkaitan dengan yang sesuatu yang kurang baik, ya, sesuatu yang kotor, maka kita gunakan mulai dengan yang bagian yang kiri seperti itu, ya. Jadi tidak semua dipukul rata kanan, karena tadi disebut wafisha nihi kullihi, dalam segala aspek kehidupan beliau, ya. Segala aspek kehidupan maksudnya adalah aspek yang berkaitan dengan kebaikan seperti itu. Ataupun misalkan keluar masjid, ya kan, kita meninggalkan tempat yang mulia, ya, keluar dari masjid, disunahkan memulainya dengan kaki kiri, ya kan, keluar masjid, melepas pakaian dan melepas sandal, ya, dalam hadis yang disebutkan kan, wa idza naza'a falyabda bishimal, apabila hendak melepas sandal maka lepaslah dari bagian yang kiri seperti itu, ya. Kemudian di sini Al Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam mengatakan zahirul amr alal wujub, ya. Kalau dilihat dari lafat amr atau lafat perintah dalam hadis ini menunjukkan makna wajib. Karena kan kayak usul fikih al-amr yufidul wujub, ya kan? Perintah itu maknanya adalah wajib. Di sini kan lafat yang digunakan adalah perintah. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila salah seorang kalian hendak memakai sendal, maka mulailah dengan yang kanan. Fiil atau kata kerja yang digunakan dalam lafaz hadis ini adalah fiil mudhari yang disambungkan dengan lamul amr. Lamul amr adalah huruf lam yang memiliki makna perintah, ya. Jadi di sini adalah al-amr, perintah, dan hukum dasar atau hukum asal perintah dalam kaidah usul fikih itu adalah mengarah kepada hukum yang wajib. Ya, Al-Imam As-San'ani makanya mengatakan demikian. Zahirul amr alal wujub. Zahirnya dari lafaz perintah yang ada dalam hadis ini mengarah kepada hukum wajib. Walakinnahu qad idda'a al-qadiyat al-ijma' ala annahu lil istihbab. Akan tetapi al-qadiyat, ya, beliau menukilkan ijma, ya. Beliau menukilkan ijma dari para ulama bahwasannya hukum perintah yang ada pada hadis ini hanya sampai ke tahap istihbab, anjuran, sunnah, ya, bukan sampai kepada tahap wajib harus memakai sendal mendahulukan kaki yang kanan. Karena kan kalau kita katakan hukumnya wajib, maka konsekuensinya ketika seorang memakai sendal memulai dengan kaki kiri, maka dia berdosa, ya kan? Karena kan wajib. Wajib itu kan ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Namun kalau kita mengambil hukum istihbab
atau sunnah atau anjuran. Sunnah itu kan kalau jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka dia nggak dapat dosa seperti itu kan. Jadi ketika ada orang yang memakai sandal dan memulainya dengan kaki kiri, maka dia tidak berdosa. Ya, sebagaimana nukilan ijma, nukilan kesepakatan yang diutarakan oleh Al-Qadiriyat. Kemudian Al-Imam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi disebutkan, beliau menyebutkan juga al-bada'ah bil yamin masyru'atun fi jami'il a'malis salihah. Memulai dengan yang kanan itu disyariatkan dalam segala amalan yang soleh, ya, amalan yang baik. Lifadlil yamini hissan fil quwwah, karena berdasarkan keutamaan bagian kanan hissan fil quwwah. Karena bagian kanan ini lebih lebih kuat, ya kan? Lebih dominan bagian kanan. Kecuali untuk orang-orang yang kidal, dan orang yang kidal ini kan sedikit ya, sedikit, nggak banyak gitu. Karena bagian kanan kan tidak kita pungkiri, sebagian besar kita lebih terbiasa, lebih enak menggunakan bagian tubuh yang kanan, entah kaki kanan atau tangan kanan gitu kan. Contohnya misalkan dalam olahraga, ya olahraga bulu tangkis yang menggunakan tangan. Pastilah kita menggunakan tangan kanan yang kita gunakan untuk memegang alat pukulnya, ataupun kita olahraga main bola kaki, ya kan. Pasti kita lebih dominan menggunakan kaki kanan untuk menendang bola, ya kan. Ini tadi tidak dipungkiri, ya kan. Kenapa didahulukan yang kanan dalam amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang soleh? Karena keutamaan yang kanan yaitu dia lebih dominan, lebih kuat, ya kan. Wasyar'an fin nadbi la taqdimiha. Dan secara syariat pun bagian kanan ini memang dianjurkan untuk didahulukan dalam memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Ini seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi, ya. Karena Rasulullah yu'jibu tayamun. Maksudnya Rasulullah itu menyukai memulai dengan bagian kanan, ya kan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Arabi. Kemudian uh, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, ya, kitab Al-Istidhkar juga mengatakan man bada fil inti'ali bil yusra asa'a di mukhalafati sunnah. Barang siapa yang mulai dengan kaki kiri dalam memakai sendal asa'a li mukhalafati sunnah, dia telah berbuat buruk karena telah menyelisihi sunnah. Ya, walakin la yukramu alaihi libsuna alaihi, akan tetapi tidak diharamkan padanya memakai sendal. Maksudnya di sini Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan dia telah berbuat buruk, bukan berarti telah berbuat dosa. Kenapa dikatakan telah berbuat buruk? Karena tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, karena telah menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Nah kan yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang diperintahkan dalam hadis itu kan memulai dengan kaki yang kanan. Sementara jika ada orang yang mulai dengan kaki kirinya, maka dia telah meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin la yufram alaihi, akan tetapi tidak diharapkan padanya. Maksudnya berarti di sini hukum pakai sandal dengan kaki kiri, mulai dengan kaki kiri ini bukanlah sampai ke tahap aman, ya, bukan sampai ke tahap haram. Atau sebaliknya kita ambil simpulan bahwasanya memakai sandal memulai dengan kaki kanan bukan sampai ke tahap wajib, seperti itu ya. Jadi yang meninggalkannya tidak berdosa, hanya saja dia tidak mendapatkan keutamaan, ya. Hanya saja dia tidak mendapatkan keutamaan daripada menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang berkaitan dengan keutamaan dalam memakai sandal, ya, yaitu memulai dengan bagian kanan dan melepasnya dari bagian yang kiri, seperti itu ya. Dan ini tidak hanya berlaku pada sandal saja ya, karena dalam hadis ini kan dikatakan uh, izan ta'ala, in ta'ala itu memakai alas kaki ya, dan alas kaki itu kan bisa berlaku untuk sandal dan juga bisa berlaku untuk sepatu. Demikian ya, kalau di zaman Rasul dahulu itu pakai khuf namanya ya. Khuf itu adalah alas kaki yang menutupi sampai ke atas, bagian atas gitu. Kalau kita sekarang kan sepatu ya, alas kaki yang menutupi seluruh bagian kaki bawah, ya kan. Nah, ini juga bisa berlaku untuk memakai kaos kaki, demikian ya, memakai kaos kaki dimulai dengan yang kanan, ya kan.
Pakai sarung tangan juga dipakai dengan yang kanan. Dan ini juga kita sudah jelaskan tadi, ini bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebaikan. Ya, di antara mungkin kebersihan, di antara mungkin kerapihan, ya kan, keindahan, ya, terkait dengan yang bagian kanan seperti itu. Ya, saya rasa cukup jelas, insya Allah dalam hadis ini. Kita lanjutkan dalam hadis yang berikutnya ya. Hadis yang ke-13. Bunyi hadisnya adalah wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaihi. Nah, di sini wa anhu, kalau tadi wa anhu berkaitan dengan hadis yang sebelumnya dari sahabat Abu Hurairah. Dan di sini juga dikatakan wa anhu oleh Imam Ibnu Hajar. Dan wa anhu di sini maksudnya adalah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beda dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya wa anhu itu maksudnya Abu Hurairah. Kalau yang di sini wa anhu maksudnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yamsi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah ia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Ya, hadis ini muttafaqun alaihi ya. Disepakati di atasnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Ya, Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 5855 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 2096. Sekian. Kita lihat penjelasan dari Syekh bin Bas di sini. Lanjutkan penjelasan yang tadi karena Syekh bin Bas dalam penjelasan di kitab beliau ini menggabungkan antara dua hadis tadi. Ya, hadis tentang keutamaan mengedepankan atau mendahulukan bagian kanan ketika pakai sandal dan tentang larangan pakai sendal hanya sebelah saja, hanya satu saja. Ya. Di sini beliau katakan, wa annahu la yamshi fi na'lin wahidatin. Bahwasanya seorang hendaknya tidak memakai sendal hanya sebelah saja, hanya satu saja. Bal imma ayyun ilahuma jami'an wa imma ayyufiyahuma jami'an. Hendaknya ia menggunakan sendal kedua-duanya atau bahkan melepas kedua-duanya. Ini yang sahih, ini yang benar. Ketika seorang hendak menggunakan sandal, kalau sandalnya ada lengkap, maka gunakan dua-duanya. Jangan gunakan satu saja. Kalaupun misalkan sandalnya hilang sebelah, misalkan ke masjid pergi, pulang dari masjid selesai dari sholat, misalkan biasanya sholat Jumat nih kita banyak kejadian, sholat Jumat, sandalnya hilang satu, entah mungkin memang diambil orang, ya, atau memang mungkin eh, tergeser gitu karena banyaknya orang yang turun mengambil sandal, akhirnya ketendang-tendang gitu kan, tergeser, entah kemana kita nggak temu. Gitu. Nah, dia memaksakan memakai yang satu. Ini tidak dianjurkan ya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Hendaknya ia memakai keduanya atau melepas keduanya. Kalau memang tidak didapati pasangan alas kakinya, maka jangan kenakan yang satu itu. Ya, jangan kenakan yang satu itu. Kalau ada lengkap, kenakan. Kalau tidak ada lengkap, hanya ada satu saja, jangan gunakan satu itu. Karena Rasulullah melarang, ya kan? Rasulullah kan katakan la yamsi ahadukum. Ini kalimatnya adalah nahyu, larangan. Dan larangan ini menuju kepada hukum haram. Nanti akan kita bahas hukum lebih lanjutnya. Apakah haram atau hanya sekedar makruh saja ya. Namun kalau kita lihat dari lafadznya di sini kan larangan. Jangan. Ya. Dan Rasulullah ada sebagai uswah atau teladan kita. Ya. Uduah kita, uduahnya kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Apa yang beliau beliau perintahkan maka kita lakukan. Apa yang beliau larang maka kita jauhi seperti itu. Kama taqaddama fi ma rawahul Bukhari fi ma taqaddam wa huna kadzalika rawahu Syaikhan. Sebagaimana yang telah lalu ya hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini perkataan Syekh bin Bas ya kan. Bal imma ayyukilahuma jami'an wa imma ayyukfiyahuma jami'an. Hendaknya memakai keduanya atau melepas keduanya sekaligus.
Falhasil, simpulannya, anna hadha huwa sunnah fin na'laini wal khuffaini. Ini adalah sebuah sunnah, ya, fin na'lain wal khuffain, dalam kedua sandal dan dua khuf. Khuf itu tadi sudah kita jelaskan, kalau kita sekarang kan sudah nggak ada lagi yang namanya khuf, ya. Kalau kita sekarang memakainya sepatu seperti itu. Imma ayyakuna lirijlain jami'an wa imma ayyukfiyahuma jami'an. Entah sendal atau sepatu itu kita kenakan kedua-duanya atau kita lepas kedua-duanya. Ya, di anna fi masyihi fi na'lin wahidatin aw kuffin wahidin tashwihan lil mangdar. Karena ketika seorang nampak berjalan hanya dengan satu alas kaki saja sebelah, entah yang kanan saja atau entah yang kiri saja, ya, entah itu sandal atau memang sepatu, ini kata Syekh bin Bas tashwihan lil mangdar, bisa mencederai pemandangan, merusak pemandangan, ya kan? Siapa orang yang senang melihat ada orang yang berjalan dengan hanya satu alas kaki? Itu kan aneh kalau kita lihat. Kenapa kok cuma satu alas kaki? Kok kenapa pakai sendal cuma sebelah seperti itu? Kan? Warubama utuhi fil akal. Dan bisa jadi orang yang memakai alas kaki hanya sebelah itu tertuduh uh, bidok fil akal, lemahnya akal. Maksudnya kurang akal gitu. Agak sedikit ada gangguan jiwa mungkin, ya kan. Kalau orang yang waras kan dia akan malu gitu, aneh merasa pakai sandal atau alas kaki itu hanya satu, ya kan, entah sepatu atau entah sandal. Cobalah pergi jalan-jalan ke pasar, pergi jalan ke masjid, pergi jalan ke tempat-tempat umum yang lain, coba aja yang hanya kenakan satu sandal atau hanya kenakan satu sepatu, itu pasti akan jadi perhatian untuk orang-orang yang di sekitar gitu. Orang yang di sekitar yang melihat pun akan, ini kenapa kok orang cuma pakai sandal satu, kalian kakinya dua itu, kenapa yang dipakai hanya satu seperti itu, ya kan. Kemudian beliau melanjutkan wafihi syuhroh, dan di dalamnya juga ada unsur syuhroh. Syuhroh itu tampil beda. Tampil beda maksudnya sombong gitu. Sombong, ingin tampil beda, menyelisihi kebiasaan, syuhroh, ya. Kalau kita kan umumnya, ya, karena kaki kita dua, ya pakai alas kaki dua gitu. Kenapa hanya satu, ya kan? Ini ada orang yang mau style beda gitu kan. Mungkin ada style baru, pakai alas kaki hanya sebelah gitu kan. Tapi sampai sejauh ini sih belum ada ya tren memakai alas kaki hanya sebelah, ya. Nauzubillah kalau sampai ada. Bahkan kalau kita lihat terkait syumroh ini kan sudah ada beberapa contoh. Misalkan kita kan memakai pakaian itu kan tujuannya apa? Tujuan memakai pakaian itu kan menutupi aurat, menutupi anggota tubuh yang seharusnya tidak terlihat seperti itu kan. Mungkin kalau kita lihat sekarang fashion sekarang, ya, style gaya-gaya berpakaian sekarang itu kan ada yang pakaiannya dirobek-robek, ya kan, celananya di bagian lututnya dilubangi, dirobek, ya, supaya terlihat lututnya. Entah tujuannya apa. Tapi kalau menurut mereka ini gaya gaya modern seperti itu, ya kan. Ataupun naudzubillah, ya, untuk yang wanita memakai gaun yang terbuka bagian pundaknya seperti itu, ya kan, ataupun yang lain-lain lah, ya, yang semisal seperti itu, ya. Ini yang di luar tujuan daripada pakaian. Tujuan daripada pakaian itu apa, ya kan? Tujuan pakaian itu kan menutupi aurat seperti itu. Kalau sudah keluar dari tujuan, nah itu syurah itu kan, ingin tampil beda. Ini dilarang dalam Islam. Wa fihi aidon ta'rid li'adamil i'tidal fil masyi, ya. Dan ketika seorang memakai alas kaki hanya sebelah, hal ini bisa mengarah kepada hilangnya keseimbangan, ya, ada mulai tidak, hilangnya keseimbangan fil masyi, dalam berjalan, bi ayahtaja yatawakkal lirijlil yusra lirijlil makhluk. Contohnya misalkan seorang hanya menggunakan bagian yang kanan, maka tentu bagian yang kiri itu akan menopang tubuhnya lebih berat, ya kan, dibandingkan yang kanan, karena kan bagian kanan lebih tinggi, jadi kakinya jadi panjang sebelah nantinya, ya. Yang bagian kiri jadi menopang lebih kuat dibandingkan bagian yang kanan, karena dia hanya memakai alas kaki sebagian yang kanan misalkan. Ataupun misalkan yang setelahnya tinggi, ya kan, biasanya akan lebih sulit tentunya, ya, apa namanya, menyesuaikan keseimbangan tubuh seperti itu. Nah, ini adalah syarah yang diungkapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syarah yang beliau sampaikan di sini singkat, ya, ringkas, tidak begitu berpanjang lebar. Namun yang ingin saya bacakan dari beberapa sumber yang lain, nukilan dari perkataan para ulama dari kitab-kitab yang lain, ya, di antaranya oleh Alim As-Sana'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan zahirun nahyi at-tahrim anil masyi fi na'lin wahidatin.
zahir lafat hadis yang ada dalamnya adalah apa namanya, larangan ini mengarah kepada pengharam. Sebagaimana perintah yang ada pada hadis sebelumnya yang terkait dengan kaki kanan dalam memakai sandal, itu zahirul amarnya yang nampak dalam lafaz perintahnya itu kepada wajib, ya kan? Nah, begitu juga dalam hadis ini yang nampak dalam lafaz larangan ini mengarah kepada haram, ya kan? Dalam menggunakan sendal satu saja. Wahamalahul jumhur alal karoha. Akan tetapi jumhur ulama membawa hukumnya kepada karoha. Karoha itu makruh ya. Kalau tadi kan yang memulai dengan kanan dibawa dinukil jumhur oleh Iyad apa oleh Al-Qadhi Iyad bahwasanya ini hanya sampai istihbab anjuran bukan sebagai yang wajib. Nah, begitu juga dengan berjalan dengan satu alas kaki sebelah saja, ini tidak sampai kepada hukum haram, namun ini hanya sebatas hukum makruh, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama, seperti itu. Jadi ketika kita melihat orang ada yang menggunakan alas kaki hanya sebelah, dia tidak dihukumi berdosa, karena ini bukan perbuatan yang haram, ini hanya sebagai sebatas hukum makruh. Hukum makruh itu apa? Hukum makruh itu ketika ditinggalkan, dia mendapatkan pahala, ya. Namun ketika dilakukan dia tidak mendapatkan dosa. Dia berbeda dengan yang haram. Kalau yang haram ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan dia mendapatkan dosa. Roh ketika dilakukan dia tidak mendapatkan dosa. Seperti itu. Ini nukilan dari jumhur yang dibawa oleh Imam As-San'ani. Kemudian beliau mengatakan waktu lifu fi illatin nahyi. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam urusan illah, sebab pelarangannya, illatun nahyi, sebab pelarangan. Kenapa Rasulullah melarang kita untuk menggunakan sandal hanya sebelah seperti itu? Faqala qaumun, faqala qaumun. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari mengatakan sebagian orang, ya sebagian orang itu mengatakan maksudnya orang ini ulama. Kaum di sini kalau kalau para ulama mengatakan kaum, kaum itu kan artinya kaum. Beberapa kaum mengatakan ini maksudnya ulama ya, kaum ulama, bukan kaum awam ya tentunya, ya, bukan kaum awam. Faqala qaumun. Ibnu Hajar mengatakan illatuhu anna ni'ala syuri'at li wiqayati rijli amma yakunu fil ardi min syaukin wa nahwihi. Fa idan faradat ihda rijlain ihtajal mashi ayyatawaqqal ihda rijlaihi ma la yatawaqqalil ukhra. Ya. Bahwasanya sebabnya, ilahnya pelarangan daripada menggunakan alas kaki hanya sebelah saja itu dalam rangka menjaga kaki ya, menjaga kaki kita dari sesuatu yang tidak diinginkan yang ada di tanah seperti halnya duri misalkan ya kan, duri yang ada di tanah ataupun sesuatu yang bisa melukai kaki yang lain lah, mungkin ada paku yang bertebaran di jalan ya atau duri yang bertebaran di jalan ya. Gunanya alas kaki ya itu jaga kaki kita supaya tidak apa namanya, tidak sakit ya terkena sesuatu yang bisa menyakiti kaki kita. Faidan faradat ihda rijlain ihtajal mashi ayatawaqqal ihda rijlain. Apabila salah satu kaki ya yang hanya dialaskan saja dan yang lain tidak dialaskan, maka yang satunya ini akan menerima beban yang lebih berat dibandingkan yang satu. Ini sebagaimana penjelasan saya Bos tadi sama ya, seperti itu. Kemudian eh, alasan juga yang diungkapkan oleh Ibn Hajar ya, diantaranya adalah wala ya'manu ma'adzalikal asar. Ketika seorang membiarkan satu kakinya tidak dialaskan, maka ini tidak bisa menjaga kakinya itu dari debu. Ya kan? Tentunya kaki yang sebelah nanti tetap bersih, ya kan? Karena dia pakai alas kaki. Namun kaki yang sebelah jadi kotor karena dia nggak pakai alas kaki seperti itu. Dan beliau juga mengatakan wakila innaha misyatus syaiton. Beliau menambahkan bahwasanya dikatakan juga alasan dilarang menggunakan alas kaki sebelah innaha misyatus syaiton. Cara jalan seperti itu adalah cara jalannya syaiton, yaitu menggunakan alas kaki hanya sebelah saja, kan? Kemudian waqala al-Baihaqi, Al-Imam al-Baihaqi mengatakan, ini disebutkan dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar juga dalam kitab Fathul Bari beliau, al-karahah lima fi dzalika minasyuhra fil malabis. Makruh yang ada, hukum makruh yang ada dalam hadis ini, ya, larangan yang ada dalam hadis ini, itu alasannya adalah syuhroh fil malabis. Tadi ya, syuhroh. Berpenampilan beda dalam berbusana, dalam berpakaian. Ya, ini nggak dibenarkan dalam syariat Islam, ya kan? Tidak dibenarkan berpenampilan yang beda seperti itu, yang di luar ketentuan yang seharusnya, ya.
Yang mana berpenampilan beda seperti ini kan tujuannya adalah sombong ya kan, ingin menjadi pusat perhatian. Dan Islam sangat jauh daripada hal tersebut seperti itu. Sangat jauh daripada hal kesombongan. Kemudian Al-Imam As-Sanani juga mengatakan waqad al-haqqu bin na'laini kulla libasin syaf'in kal khuffain. Waqad akhraja Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wala khuffin wahidin. Kemudian beliau juga mengatakan Imam As-Sanani dan dua sendal yang dimaksud pelarangan dalam hadis ini kan eh, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Jika salah seorang kalian berjalan, maka hendaklah jangan berjalan dengan satu sendal saja. Ini juga berlaku hukumnya pada semua pakaian, bukan hanya pada sendal saja. Ini juga berarti berlaku untuk sepatu, ya kan? Kalau pakai sepatu hanya satu saja ini tidak dibolehkan, makruh ya. Kemudian juga memakai kaos kaki, ya kan? Pakai kaos kaki hanya bagian kanan saja atau bagian kiri. Ini juga bisa berlaku untuk sarung tangan. Pakai sarung tangan hanya sebelah, bagian kanan saja tanpa menggunakan bagian kiri atau sebaliknya. Ataupun misalkan memakai baju, pakai baju hanya menutupi pundak bagian sebelahnya saja. Ya. Bagian kanan ditutup, bajunya bagian kiri terbuka pundaknya misalkan. Ya enggak. Misalkan memakai jaket ya kan, pakai jaket itu kan ada yang masuk masuk gitu ya. Di sleting. Setelah di sleting baru tertutup semua ya kan. Itu kan kita mulainya bagian kanan atau salah satu bagian dulu ya kan. Kita mengikuti sunnah Rasulullah mau mulai bagian kanan. Itu kan ada orang kadang makanya bagian kanan saja dibiarkan menggantung, bagian kirinya nggak digunakan. Seperti itu. Nah, ini juga masuk ke dalam pelarangan hadis ini. Ya, lafaz hadisnya ini menggunakan sandal, tapi bisa kita kaitkan dalam urusan pakaian semuanya. Sebagaimana tadi mengutamakan bagian kanan dalam memakai sandal, ini juga sebenarnya kaidahnya umum berlaku untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Begitu juga dengan larangan memakai sepatu atau sandal, awalnya alas kaki hanya sebelah, berlaku untuk pakaian semuanya. Ya, seperti itu. Memakai topi, mohon maaf, memakai topi. Topi kan biasanya ada bagian mengerucut di bagian depan, dimiringin ke kanan atau dimiringin ke kiri. Ini juga termasuk ya. Ini juga termasuk ya. Hanya sebagian sebagian saja gitu. Atau topinya memang ditaruhnya untuk sebelah begini saja, ya Bang. Entah ada fashion baru seperti itu atau tidak gitu. Atau misalkan memakai celana panjang sebelah, bagian kanan hanya sampai lutut, bagian kiri sampai ke bawah, sampai ke mata kaki. Ya, ini juga sama, termasuk ya daripada larangan. Pokoknya ketika kita menggunakan pakaian, kaitannya dengan sesuatu yang eh, ada dua bagian, karena tubuh kita itu kan dibagi dua ya, kanan dan kiri ya kan, itu harus tertutup semuanya. Jangan dibiarkan terbuka yang sebelah, ya dibiarkan sebelah dan hanya ditutupi bagian yang sebelah. Dan ini sekali lagi tidak berlaku hanya pada sandal dan sepatu, juga berlaku untuk segala sesuatu. Kacamata juga misalkan hanya memakai bagian kanan saja, ya bagian kirinya dibiarkan seperti itu. Nah, ini juga nggak boleh ya. Aneh ya kan, melihat hanya sebagiannya dikenakan dan sebagian dibiarkan, ya seperti itu. Ini dikuatkan ya perkataan Al-Imam As-San'ani, beliau membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ya, dalam kitab Sunannya nomor 3617, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, la yamsi ahadukum fi na'lin wahidatin wala khuffin wahidin. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Kalau hadis yang tadi kita baca dalam kitab Jami, ini kan hanya satu sandal fi na'lin wahidatin. Nah, kalau dalam hadis yang dibawakan Ibnu Majah, itu fi na'lin wahidatin wala khuffin wahidin, dan juga satu khuf saja. Khuf kalau sekarang kita itu sepatu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, berarti bisa kita ambil dari sini ya tadi yang sudah kita jelaskan, ini berlaku juga untuk semua pakaian, bukan hanya sekedar alas kaki saja. Wahwa inda muslimin hadis Jabir. Hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, kemudian dari Imam Ahmad juga, ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya ya. Dalam kitab Musnadnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Imam At-Tabrani, ya, Imam At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Al-Khattabi,
Imam Al-Khattabi mengatakan wa kadza ikhrajul yad al-wahidah minal kummi dunal ukhra. Begitu juga mengeluarkan tangan yang satu, mengeluarkan tangan satu, dibiarkan tangan yang sebelah dan yang sebelah ditutup dengan kum. Kum itu apa namanya? Sarung tangan. Ya, sarung tangan ini juga sudah kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas bahwasanya sarung tangan juga termasuk nggak boleh pakai sebelah saja ya kan. Misalkan kedinginan memakai sarung tangan. Tapi kalau pakai sarung tangan ya kan mungkin nggak bisa sambil memegang ponselnya, nggak bisa sambil memegang handphonenya. Akhirnya dibuka yang satu supaya bisa mengoperasikan handphonenya. Yang satu tetap memakai dan ini dibiarkan terus lama gitu. Bukan hanya sekedar butuh dilepas sebentar supaya bisa mengoperasikan handphone sebentar, selesai ditutup lagi. Ini enggak dibiarkan terus ya sampai dia kembali ke rumahnya berpenampilan seperti itu, ini juga nggak boleh. Jadi kalau kita memang tidak bisa menggunakan keduanya, maka lepas keduanya dengan satu saja. Tapi kalau memang bisa menggunakan keduanya, maka gunakan keduanya, jangan gunakan satu saja. Ya, contoh-contohnya sudah kita jelaskan tadi di awal ya. Kalau sandal misalkan, biasanya kalau di masjid tadi ya terlempar jauh misalkan. Sandal yang ada di dekat kita, yang milik kita hanya ada satu. Yang satu kita lihat ada jauh di sana. Maka jangan kita pakai dulu yang satu itu, kita berjalan dengan satu sandal untuk mengambil sandal yang terlempar jauh. Jangan. Ya, kalau bisa, diangkat saja sandalnya, diangkat, diambil, dipegang, dibawa ke tempat sandal yang terlempar jauh. Kalau sudah sampai, sudah didapatkan, baru pakai dua-duanya. Jangan dipakai satu dulu, berjalan, ambil yang sana ya, seperti itu. Ini menghindari daripada hukum makruh yang ada dalam hadis ini. Kemudian Imam As-Sun'ani menambahkan wala yakhfa anna hadza min babil qiyas. Dan tidak diragukan bahwasanya hal ini adalah dari perkara kias. Maksudnya tadi ya, kita mengkiaskan hukum, kita menyetarakan hukum dengan segala pakaian yang lain ya, bukan hanya sekedar alas kaki. Walam tu'lam al-illah hatta yalhaqa bil asal. Dan tidaklah ilahnya diketahui secara pasti. Sebab dari pelarangan Rasulullah tentang menggunakan alas kaki hanya sebelah ya. Ini ilahnya atau sebabnya tidak diketahui secara pasti. Adapun yang tadi kita nukilkan, ini bukan kepastian, ini hanya pendapat. Hanya pendapat beberapa kalangan. Ya kan? Jadi kan disebut oleh Imam Ibnu Hajar ya, dalam yang kita bacakan dalam kitabnya Fathul Bari. Ini kan hanya pendapat beliau, ya, yang beliau nukil dari beberapa ulama-ulama. Dan ini hanya sekali lagi ijtihad dari beliau, dari mereka, dan ini bukanlah kepastian. Karena Rasulullah pun memang tidak menyebutkan ilahnya secara jelas dalam hadis ini. Ya, tidak seperti larangan dalam beberapa kasus, contohnya seperti hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Contohnya misalkan wala la yatana jasnani dunal akhar seperti itu kan. Tidak boleh dua orang saling berbisik meninggalkan yang satu. Kenapa ilahnya? Kenapa sebabnya dilarang berbisik dua orang meninggalkan yang satu? Yang satu ketika sedang bertiga, ya kan? Min ajali annada yuhzin. Karena hal itu bisa membuat dirinya sedih, membuat orang yang ditinggalkan sedih. Ini ilahnya, sebabnya ya kan, sedih. Nah, ini dijelaskan langsung Rasul dalam hadis yang sama, dalam hadis beliau ya. Beliau katakan ilahnya. Nah, kalau ini kan tidak disebutkan. Beliau hanya mengatakan la yamsi ahadukum fi nalin wahidatin. Janganlah berjalan dengan satu sendal. Wal yunilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an. Hendaknya memakai keduanya sekaligus atau melepas keduanya sekaligus. Nggak ada ilahnya disebutkan. Jadi ilah yang disebutkan oleh para ulama ini adalah ijtihad atau pendapat dari mereka. Tidak diketahui secara pasti ilahnya. Fal aula al iktisar ala mahallin nas. Dan yang lebih utama kata Al-Imam As-Sun'ani adalah al iktisar ala mahallin nas. Kita mencukupkan dengan apa yang ada di nas. Maksudnya apa? Kita cukup sebagai orang awam mengikuti apa yang ada di anjuran yang ada pada nas hadisnya, teks hadisnya. Hadis ini melarang kita untuk menggunakan alas kaki ataupun pakaian-pakaian yang lain hanya sebelah saja. Kan kalau memang nggak bisa pakai, kalau memang nggak bisa pakai itu lepas keduanya, atau kalau misalkan sanggup pakai ya pakai keduanya jangan sebelahnya. Ya kita cukupkan sampai situ. Ya kita sebagai orang awam nggak perlu berpikiran terlalu jauh ya kan, terkait dengan ilahnya seperti itu. Ya kalau memang hadisnya jelas larangan sudah cukup. Ya ini kita jalankan, ini kita jauhi karena Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswah kita, teladan kita. Apa yang beliau perintahkan, kita kerjakan, kita laksanakan. Apa yang beliau larang, kita jauhi. Ya. Allah alam biswab, mungkin ini yang bisa disampaikan terkait eh, adab memakai sandal pada pertemuan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya, hadis berikutnya ya insya Allah, yaitu hadis tentang adab minum ya, adab minum, hadis yang ke-11 dalam kitab ujian. Allah alam biswab, kita kembalikan kepada moderator. Ada moderator di sini yang bisa bantu? Nggak ada ya? Baiklah. Baik, Ikhwan dan Akhwat, Anda persilakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang disampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang belum jelas, sekiranya bisa disampaikan secara langsung via raise hand atau mau disampaikan via kolom chat, silakan. Bu Yuniarti, ya, Bu Yuniarti silakan. Ya, silakan Ibu. Bu Yuniarti bisa buka mikrofonnya. Yang lain Ikhwah dan Akhwat mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Selain Ibu Yuniarti, yang beliau ada kendala. Belum ada lagi sepertinya Ustadz. Iya, Bu Yuniati bilang ke Ana tidak bisa dibuka. Kalau alam Ana udah izinkan untuk unmute dan di keamanan pun Ana setting jamaah bisa unmute dirinya langsung. Sudah dibuka mikrofonnya tapi belum belum Iya, bisa, terkendala mungkin. Bisa coba disampaikan di kolom chat, mungkin kita bantu bacakan. iya. Ibu Yuniati menyampaikan di sini memakai sendal kebiasaan kiri bagaimana? Ya, tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya maksudnya mungkin memulainya ya, memakai sendal kebiasaan kiri maksudnya mungkin memulai memakai sendal dengan yang kiri. Sementara perintahnya dalam hadis yang tadi itu memulai dengan yang kanan itu bagaimana? Kalau memang kebiasaannya didasari oleh ketidaktahuan, ya, didasari oleh ketidaktahuan, oleh kejahilan, ya, karena belum belajar, karena belum sampai hadis kepadanya, ini tidak mengapa, karena sekali lagi tadi sudah kita sebutkan di awal juga bahwasanya ini eh, salah satu apa namanya bukti ya indahnya syariat Islam dan juga salah satu bukti sempurnanya syariat Islam ini sampai kepada perkara memakai sandal saja diatur, ya kan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai kita memanjamkan mata lagi sampai tidur lagi, ya, seharian full pagi dan malam itu diatur semuanya, itu diajarkan ya mana yang baik dan mana yang buruk. Pakai sandal pun diajarkan, yang baik adalah memulai yang bagian kanan dan ketika ingin melepas maka mulai dengan bagian kiri. Dan tadi dikatakan bagaimana kalau misalkan punya kebiasaan seperti itu, kalau didasari dengan ketidaktahuan maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa, tidak di apa namanya tidak dianggap oleh suatu keburukan ya.
tidak dibebankan atas dirinya sebuah dosa karena didasari oleh ketidaktahuan. Terlebih sudah kita sampaikan tadi bahwasanya perintah untuk memulai menggunakan kaki kanan dalam memakai sendal ini hanya sebatas istihbab atau anjuran atau hukumnya sunnah saja, bukan sampai kepada hukum yang wajib. Berarti kalau kita meninggalkan perkara yang sunnah, yaitu memulai memakai sandal dengan yang kanan, ini tidak membuat pelakunya menjadi dosa. Konsekuensinya adalah tidak berdosa seperti itu. Kalau memang kebiasaan memakai dengan yang kiri, memulai dengan yang kiri, ini ada mengapa? Ya, karena memang dasarnya tidak ada kaitannya dengan dosa, ya seperti itu. Jadi memang tidak mengapa. Tapi setelah kita tahu sekarang ilmunya, bahwasanya ada anjurannya nih. Ada anjurannya dari Rasulullah, ada hadisnya bahwasanya beliau memerintahkan memulai dalam memakai sendal itu yang kanan. Maka dari sekarang kita mulai berusaha untuk membiasakan diri kita memakai sandal pakai yang kanan. Seperti itu. Kalau misalkan antara yang kanan dan yang kirinya agak jauh misalkan. Yang kanan agak jauh 1 meter mungkin atau 2 meter. Yang kiri udah dekat nih, dekat tinggal pakai aja gitu. Tapi karena kita tahu anjuran yang kanan, ya kita dekatkan dulu yang kiri ke yang kanan. Kita berjalan dulu tanpa pakai sandal ke yang kanan supaya dekat dengan yang kanan. Ambil yang kanan, baru kita mulai pakai yang kanan seperti itu. Ya kita usahakan, kita biasakan diri kita untuk mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya sekali lagi tidak mengapa kalau punya kebiasaan sebelumnya karena atas dasar ketidaktahuan ya kan mungkin belum sampai hadis ini kepada penanya tentang anjuran menggunakan atau memulai menggunakan bagian. Dan sekali lagi ini hukumnya bukan wajib. Sebagaimana nukilan dari Al-Qadiyah tadi ya beliau menukil ijma dari para ulama ini hanya sebatas hukum istihbab atau anjuran sunnah, bukan sebagai yang wajib. Jadi nggak berdosa. Walaupun nanti besok ke depannya setelah tahu hadis ini pun, misalkan setelah tahu hadis ini, setelah mendengar hadis ini, setelah mempelajari hadis ini, ya kan, keesokannya masih terbiasa, masih belum bisa meninggalkan kebiasaannya, lagi memulai memakai sandal dengan yang kiri terlebih dahulu, maka nggak berdosa. Ya, maka nggak berdosa karena hukumnya sunnah. Sunnah ketika ditinggalkan dia tidak berdosa. Ketika dikerjakan dia mendapatkan Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin. Insyaallah Kalau tidak, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. kalau sudah tidak ada Persilahkan mungkin jemaah jika masih ada pertanyaan atau yang mau sepertinya didiskusikan. Fadal. sudah, Chef. Bisa kita tutup saja. Baik, taib. Taib. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik jemaah sekalian, jazakumullahu khairan atas kehadirannya juga Ustadz Agung atas waktu dan materi dan juga sesi tanya jawab yang telah disampaikan semoga bermanfaat dan Allah mudahkan untuk jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tadi temanya adab minum ya Ustadz ya, insya Allah. Betul, insya Allah ada minum. Ya. Taib, taib insya Allah. Baik, dengan ini kita cukupkan kajian hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya,